Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku? Senang sekali berjumpa lagi di hari Kamis 16 Maret 2023. Hari ini anak-anak pasti sudah siap ya untuk belajar bersama Bu Sixtin. Baik. Nah, masih ingat dengan pembelajaran kemarin yaitu membaca cerita dongeng. Cerita dongeng mengenai binatang disebut fabel. Nah, fabel atau fabel itu adalah cerita binatang. Nah, di sini banyak sekali cerita-cerita binatang yang mungkin ayah ibumu sering dongengkan di saat anak-anak mau tidur, ya. Nah, contohnya mungkin kancil dan buaya, ular naga, atau juga mungkin tikus dan kura-kura, masih banyak lagi. Di sini ternyata di dalam fabel ini terdapat pesan moral yang baik untuk kita lakukan dalam keseharian ini. Sebagai contoh, perilaku baik itu wajib untuk kita lakukan. Nah, pada halaman 51 kalian pasti sudah membacanya. Bisa kalian ulangi dan bisa kalian baca lagi, kemudian ceritakan kembali di depan ayah ibu di rumah. Nah, di sini kalian bisa akan merasa bercerita sama saja dengan bertutur, sehingga kalian bisa paham dengan kosakata-kosakata baru yang terdapat di sebuah buku cerita. Baik. Nah, ternyata dari pesan moral di buku cerita itu ada banyak sekali yang sesuai dengan sila-sila Pancasila. Nah, di sini pada halaman 53 di buku tema 7 ini anak-anak bisa melihat ada contoh-contoh pencerminan sila Pancasila yang ketiga. Ada yang tahu bunyi Pancasila sila ketiga? Oh, pasti sudah hafal semua. Saya yakin kelas 2B anaknya cerdas-cerdas. Dan kira-kira untuk lambang sila ketiga apa? Udah pintar semuanya ya. Oke, kita akan lihat ternyata sila ketiga itu adalah pencerminannya berupa kerukunan. Nah, di halaman 57 tadi, 53 itu terdapat sikap-sikap pencerminan sila ketiga di rumah. Ada yang baik dan tidak baik. Kalian pasti harus mencoba hal-hal yang baik. Nah, di rumah juga anak-anak pasti memiliki benda-benda yang bisa mengeluarkan bunyi. Nah, bisa piring, bisa HP, bisa kipas, bisa televisi, bahkan meja, kursi itu pun bisa mengeluarkan bunyi. Jadi benda-benda yang bisa mengeluarkan bunyi disebut sumber bunyi. Nah, di sini bunyi ada yang panjang, ada yang pendek. Nah, bunyi yang pendek biasanya mengetuk pintu atau juga piring diketok. Nah, bunyi yang panjang bisa juga sirine, HP berdering, menyalakan televisi, itu bunyi panjang. Nah, di sini anak-anak bisa belajar bernyanyi dengan bunyi yang panjang dan pendek, Pak. Di sini ada judul karya dari Ate Mahmud berjudul Ayamku. Kalian bisa mencoba untuk menyanyikan bunyi yang panjang dan pendek dari lagu Ayamku ini. Kalau anak-anak mau mencoba dengan pianika akan lebih keren, ya. Nah, setelah kita belajar bernyanyi, ternyata kita akan mengingatkan kembali mengenai matematika kita. Ya, Ibu Guru sudah pernah membuat pengertian dari pecahan. Nah, pecahan itu apa? Masih ingat dengan tepuk pecahan?
Saya yakin anak-anak sudah mulai hafal dengan tepuk pecahan. Nah, pecahan ini akan kalian kerjakan di halaman 56 dan 57. Di sini kalian akan bertanya benda-benda apa saja yang bisa dibagi menjadi dua bagian yang sama besar. Oke, di sini anak-anak akan mencoba belajar di rumah, tolong dibantu oleh ayah dan bunda. Baik, saya rasa cukup sekian untuk pembelajaran di hari Kamis ini. Semoga kita bertemu di hari Sabtu yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.